Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rahma Gustiani, NIM 19004069, Prodi Teknologi Pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah bidang garapan terkait dengan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Artinya, sekolah tidak bisa jumawa seakan-akan berdiri sendiri, buat program sendiri, melakukan serta menganalisis dan menjalankan sendiri tanpa butuh support dan dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Kita lihat pengertian atau definisi dari manajemen Husemas, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ini merupakan kegiatan manajemen, kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dengan masyarakat. Namanya juga hubungan. Antara kedua bagian muncul satu pengertian yang sama. Hubungannya tentu saja hubungan yang baik dan harmonis antara masyarakat dengan sekolah. Sehingga kedua belah pihak memiliki pandangan pengertian pemahaman yang sama. Sehingga ketika satu pihak membuat sebuah program, pihak lain akan memahami bahkan mendukung. Tidak hanya bentuk yang moral, tapi kadang-kadang dukungan material. Nah, konsep ini yang seharusnya diluruskan dalam pelaksanaan kegiatan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan yang ada di sekolah bahkan perguruan tinggi. Ada kerjasama yang didesain, yang direncanakan oleh sekolah sebagai lembaga, sebagai organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat, mengikut sertakan mereka dalam setiap kebijakan dalam berbagai hal yang sebenarnya butuh dukungan dan support dari mereka. Maka ada istilah yang namanya pendidikan adalah ibarat tiga tungku sajarangan. Ada tiga belah pihak, sekolah, anak, dan masyarakat. Masyarakat ini banyak, yaitu orang tua, masyarakat pada umumnya, dunia kerja, dan siapapun yang ada di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Sekarang muncul di pikiran kita, kalau memang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas didesain secara sadar, dikelola secara sadar oleh lembaga sekolah, satuan pendidikan yang ada di sekolah berarti memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dilakukannya hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas ini adalah 1. Untuk mengembangkan tingkat pemahaman dari pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Oke, kalau kita di sekolah, guru, kepala sekolah atau pegawai barangkali bisa memahami ini, anak bisa memahami ini. Tapi orang tua sebagai masyarakat, orang tua yang di rumah, masyarakat pada umumnya, di mana waktu anak-anak ketika pulang sekolah lebih banyak di sana. Di mana ketika anak-anak pulang sekolah lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau di lingkungan. Ada tuntutan. Ketika ada satu pemahaman yang sama, ketiga belah pihak ini akan saling mengingatkan, saling berinteraksi untuk membangun proses pendidikan itu untuk si anak. Jadi, mereka pun terlibat secara batin. Orang tua misalnya, orang tua adalah bagian dari masyarakat. Ketika orang tua tidak paham, tidak mengerti tentang tujuan pendidikan, ketika orang tua tidak mengerti setiap program yang diberikan kepada anak yang dilaksanakan oleh sekolah, yang notabene kesemuanya adalah untuk membangun kredibilitas, kemampuan, skill, soft skill,
si anak. Barangkali akan terjadi penolakan. Tapi ketika orang tua paham, maka justru akan sangat terbuka dan ikut serta membantu proses pendidikan ketika si anak ada di rumah. Ketika si anak tidak berada di sekolah, bahkan dukungan moral dan material orang tua rela bayar mahal. Karena ada pemahaman bahwa itu adalah untuk kepentingan tujuan pendidikan, tujuan anaknya sendiri. Tapi selama ini, karena ada terlepasnya kondisi satu pihak yang tidak memahami sampai ke sana, karena tidak dilibatkan, karena tidak diikut sertakan. Nah, dalam kerja Husemas ada keterlibatan langsung ataupun tidak masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan. Tujuan kedua adalah untuk menilai program sekolah, sehingga sekolah betul-betul tidak sekedar jumawa, seakan-akan keputusan mereka dibuat oleh mereka adalah satu program yang memang luar biasa, hebat, dan punya manfaat untuk semua belah pihak. Tapi penilaian yang dilakukan secara objektif oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya, oleh dunia kerja atau siapapun yang ada di lingkungan sekolah, itu akan jauh lebih luar biasa, lebih objektif, sehingga itu menjadi masukan buat sekolah pada akhirnya untuk membangun program-program itu sendiri atau program berikutnya, sehingga nilai program yang dibuat akan jauh lebih punya manfaat untuk siapapun ketika itu dilaksanakan. Artinya gini, banyak kepala, banyak pandangan, banyak pemahaman akan jauh lebih baik daripada pandangan atau pemahaman sendiri. Jadi, ketika kita menghasilkan satu produk melalui banyak pikiran, banyak sumbangan pikiran dan pendapat, seharusnya menjadi lebih baik dibandingkan hanya pendapat kita sendiri saja. Tujuan ketiga dari manajemen Husemas adalah pengembangan potensi peserta didik. Jadi, ketika orang tua, ketika masyarakat, ketika semua lingkungan terlibat, potensi peserta didik jauh akan lebih tergali, tersalurkan, lebih potensial untuk mengembangkan bentuk mereka. Ketika di sekolah disiapkan si anak, maka di rumah ada yang menerima dengan konsep yang sama. Ada yang mengingatkan, ketika si anak ada di lingkungan masyarakat pada umumnya, mereka melakukan apapun, tetap pada akhirnya ada masyarakat yang mengingatkan kalau terjadi suatu kondisi, suatu keadaan, si anak lost control dari kondisi yang seharusnya. Jadi, kesemua bagian saling berinteraksi membangun potensi peserta didik. Ya, misalkan contoh kecil lah, anak-anak cabut dari sekolah. Ketika masyarakat pada umumnya tidak diikutsertakan, tidak memahami tentang tujuan pendidikan, anak cabut untuk bermain games PlayStation, maka masyarakat tidak akan ada yang mengingatkan, membiarkan. Tapi, ketika masyarakat dilibatkan, bekerja sama dengan mereka, meminta pemahaman yang sama, dukungan, maka masyarakat tanpa diminta, pada akhirnya juga akan mengingatkan, ini waktunya belajar. Kenapa ada di sini? Jadi, pada akhirnya anak takut di jam-jam yang seharusnya mereka belajar. Begitu juga di rumah. Ketika ada tugas,
ada orang tua yang mengingatkan. Anak tidak sekedar main saja. Jadi saling berinteraksi. Semua kepentingan tadi. Itu dari pandangan atau pantauan yang paling sederhana. Sehingga pada akhirnya tujuan dari administrasi Husemas ini adalah untuk betul-betul melakukan pengembangan pada potensi peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Memang tidak semua masyarakat, tidak semua orang tua meyakini akan memiliki satu pandangan, satu pemahaman yang sama tentang pentingnya pendidikan di sekolah. Makanya mereka harus dilibatkan dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk istilah pembagian informasi, kajian-kajian tertentu, ada keterlibatan dari masyarakat secara tidak langsung. Sehingga lambat laun, secara pasti, pelan mereka akan mulai mengerti. Ketika mulai mengerti, pada saat itulah sebenarnya dukungan itu kita peroleh. Sehingga mereka memberikan dukungan dan support yang sama, meskipun anaknya tidak sekolah di situ. Tapi karena pemahaman itu, karena anak adalah kunci masa depan. Anak adalah bagian dari masyarakat, saling memberikan dukungan, saling merasa terlibat, karena merasa meyakini bahwa pendidikan di sekolah itu memang penting. Karena anak yang lahir melalui proses pendidikan di sekolah akan menjadi anak-anak dengan keterampilan yang hebat, dengan kapasitas, dengan karakter, dan kemampuan yang tipikal, etika moral yang lebih baik. Tujuan yang terakhir, akuntabilitas publik. Akuntabilitas jauh lebih hebat dari hanya sekedar tanggung jawab. Dan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral. Tanggung jawab lahir dan batin. Lembaga sekolah kepada masyarakat untuk mendedikasikan diri menghasilkan anak-anak yang potensial secara akademik, karakter, etika, sehingga ketika lahir di sekolah muncullah manusia-manusia hebat yang kredibel. Sekarang kita beralih ke fungsi. Fungsi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ada dua. Yang pertama kita lihat dari fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama fungsinya adalah agent of change. Sekolah menjadi lembaga pembaharu. Pembaharu berarti melakukan sesuatu menjadi baru, yang mengintroduksi perubahan, pengetahuan yang dulu tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang belum mengerti menjadi mengerti. Cara berpikir yang dulu levelnya begini sekarang menjadi interaksi yang lebih baik. Kemampuan gaya berpikirnya menjadi lebih tinggi. Pola hidup yang berubah menjadi lebih baik. Kebiasaan, tata cara bergaul, dan sebagainya, termasuk etika dan karakter. Yang kedua, selecting agency. Sekolah sebagai lembaga yang akan menyeleksi anak dalam rangka memilih, membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam hal memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu, agar setiap individu, setiap anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin sesuai dengan levelnya. Bukan berarti memecah mereka menjadi level-level dalam garis untuk membuat mereka saling berbeda, tetapi dalam proses mengelola dan memberikan pembinaan. Yang ketiga adalah class leveling agency. Sekolah sebagai lembaga peningkat mutu kelas.
yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara, taraf sosial masyarakat yang akan mengurangi sekaligus kalau bisa menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Kaya, miskin, tinggi, rendah, ekonomi mampu, menengah ke bawah, menengah ke atas. Semua masyarakat itu sama, adalah mereka sebagai orang-orang yang potensial, yang ikut serta bersama-sama menggawangi sekaligus meloloskan, menggolkan proses pendidikan secara benar dan baik sesuai dengan undang-undang. Berikutnya ada assimilating agency, sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus menghilangkan perbedaan-perbedaan atas beragam hal yang terjadi di masyarakat, mulai dari tradisi, adat istiadat, bahasa kebudayaan, dan lain sebagainya, yang tujuannya diharapkan dapat menjadi satu titik usaha bagi masyarakat menyesuaikan diri, sehingga mereka lebih mampu beradaptasi secara lebih luar biasa dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi tidak terpecah belah, dan itu salah satu fungsi dari sekolah dalam masyarakat. Baik, teman-teman semuanya, kalau tadi kita melihat bagaimana fungsi sekolah dalam masyarakat, sekarang sebaliknya. Kita lihat bagaimana pula fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Sekolah pada prinsipnya adalah salah satu lembaga, satu proses yang berasal dari dan untuk masyarakat, dan itu merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak. Dan itu harus kita yakini, karena itu sekolah pada prinsipnya merupakan satu bagian atau komponen dari secara keseluruhan sistem kehidupan di masyarakat. Sekarang kita lihat, sekolah itu terdiri dari 3 bagian: input, proses, output. Input itu terdiri dari tujuan, nilai, dan norma yang dianut, yang dijalankan oleh sekolah. Yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah siswa atau peserta didik, dan yang keempat adalah fasilitas, dan yang kelima adalah biaya. Itu input, semuanya ada di sekolah. Sementara sekolah itu sendiri adalah proses. Semua digodok dalam proses pembelajaran selama periode tertentu, dan pada akhirnya akan melahirkan output. Output itu adalah lulusan atau berupa manpower untuk membangun masyarakat, menjadikan manusia-manusia yang sesungguhnya. Nah, dalam keseluruhan sistem itu, masyarakat itu bisa diartikan sebagai apa atau berfungsi sebagai apa. Yang pertama, masyarakat berfungsi sebagai sumber atau supplier. Bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan yang menyediakan peserta didik, guru, sarana dan prasarana atau penyelenggaraan sekolah. Dan yang kedua, masyarakat itu juga berfungsi sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen itu adalah hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan, dan kemudian mereka akan bekerja di masyarakat. Dan yang ketiga, peserta dalam proses pendidikan di sekolah. Peserta didik yang terus-menerus mengikut dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Artinya, masyarakat berfungsi sebagai peserta. Jadi, ada 3 perannya. Ada 3 fungsi dari masyarakat itu di sekolah. Yang pertama sebagai sumber yang menghasilkan, yang kedua sebagai konsumen atau mereka yang langsung merasakan sebagai penikmat, dan yang ketiga mereka sebagai peserta dari proses pendidikan. Karena anak-anak yang sekolah adalah masyarakat, orang tuanya adalah masyarakat. Jadi yang akan bersekolah, yang akan menikmati proses pendidikan adalah masyarakat. Sekarang kita beralih kepada unsur. Unsur apa saja dari kegiatan pengelolaan hubungan sekolah dalam masyarakat?
Yang pertama, sekolah itu sendiri. Sebagai pusat pendidikan formal, sekolah memang lahir dan berkembang dari pemikiran yang efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi masyarakat secara umum. Artinya, bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban dalam proses memberikan pendidikan yang tujuannya adalah merubah paradigma, kemampuan akademik, skill, etik, moral, dan segala hal dari manusia yang kita sebut peserta didik, sehingga menjadi manusia yang sebenarnya, sesuai dengan amanat undang-undang. Yang kedua unsurnya adalah orang tua siswa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa itu tidak bisa dilepaskan. Oleh karenanya, hubungan keduanya ini hendaknya dibawa dalam bentuk hubungan yang konstruktif dengan program sekolah. Hubungan timbal balik yang secara langsung sebenarnya saling memberikan impact. Hubungan keduanya juga seharusnya dibimbing dengan lebih simpatik. Dan ini merupakan tugas kepala sekolah. Bagaimana mendesain terbentuknya kerjasama, ada saling pemahaman dan pengertian bahwa orang tua memiliki keterlibatan dalam kegiatan pendidikan dan membangun sekolah termasuk peserta didiknya. Dan yang ketiga unsurnya itu adalah siswa dan guru. Siswa merupakan unsur sekolah, unsur utama yang sangat penting. Begitu juga dengan guru. Karena guru menjadi pelaku ujung tombak sekaligus mesin yang akan mengolah, menjadikan, membuat, merubah anak tadi, peserta didik menjadi manusia yang sebenarnya. Peserta didik berasal dari lingkungan, masyarakat, dan itu pasti, yaitu dari keluarga, memperoleh ilmu pengetahuan pendidikan, persekolahan dengan perantara guru. Jadi, melalui guru, siswa bisa berubah, akademiknya berubah, skillnya menjadi lebih hebat, soft skillnya bermunculan, kemampuan yang lain terkait dengan perkembangannya sebagai manusia juga semakin hebat. Sehingga terampilah ia menjadi manusia-manusia yang sangat produktif. Sehingga nanti di masyarakat ketika lulus menjadi orang-orang yang memiliki manfaat. Selanjutnya itu manfaat dari terkelolanya hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah penentuan sumber dan kebutuhan belajar. Dengan terjalinnya hubungan baik antara masyarakat dengan sekolah, akan jelas sumber-sumber dan kebutuhan belajar. Dan yang kedua, tersedianya tempat-tempat penelitian dalam rangka mengembangkan proses pendidikan. Yang ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana. Dan yang keempat, pemenuhan sumber dana dan daya. Artinya, sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan support sistem dari masyarakat. Apakah bentuknya materi, material, atau support lain. Lalu, bagaimana dengan teknik? Teknik pengelolaan husemas atau hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, laporan kepada orang tua. Artinya sangat transparan, mulai dari transparansi, keuangan, laporan sekolah tentang perkembangan anak, dan berbagai macam hal lainnya. Yang kedua, melalui buletin sekolah. Yang ketiga, melalui surat kabar. Yang keempat, melalui event-event sekolah. Tidak hanya sebatas pameran. Artinya dengan melakukan pameran, dengan melakukan atau membuat, menyelenggarakan berbagai event terkait dengan karya-karya, kehebatan, produktivitas dari sekolah, dan juga peserta didik. Sehingga mereka menjadi dikenal, diketahui oleh masyarakat karena terpublish hasil produk dan kemampuan-kemampuan mereka. Sehingga itu menjadi pencitraan atau bentuk citra terbangun, sehingga diakui oleh masyarakat lain. Dan ini adalah salah satu bentuk dari teknik lain yang sederhana yang bisa dijadikan publicity untuk membangun citra sekolah. Apalagi open house, itu juga termasuk dalam teknik kunjungan ke sekolah. Artinya, orang tua dan masyarakat diperbolehkan untuk melihat proses pendidikan yang terjadi. Kunjungan ke rumah siswa. Nah, ini yang seringkali sebenarnya dilakukan, tetapi persentase yang sangat sedikit. Padahal ini paling potensial. Kadang-kadang apa yang terjadi di masyarakat,
memberikan pengaruh kepada anak. Misal kepada orang tua, bagaimana anak di sekolah, sehingga sekali waktu memang perlu adanya kunjungan sekolah, kunjungan orang tua, kunjungan wali kelas ke sekolah, ke rumah orang tua siswa. Penjelasan oleh staf sekolah juga merupakan bagian dari teknik lain. Gambaran keadaan sekolah oleh siswa menggunakan media elektronik seperti radio dan televisi. Laporan tahunan menggunakan media sosial untuk seperti sekarang, chatting grup kelas, chatting grup bersama orang tua, dan lain-lain. Itu bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari teknik dalam rangka mengelola hubungan sekolah dan masyarakat. Baik teman-teman, kita sampai pada bagian akhir terkait dengan manajemen atau administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas. Bagian ini menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi terkait dengan teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Sekarang kita coba lihat. Kita coba analisis dari setiap teknik itu bentuknya apa. Misalnya laporan kepada orang tua siswa. Laporan kepada orang tua siswa itu sifatnya bisa triwulan, bisa caturwulan, bisa semester, tahunan, tapi harus didesain secara periodik, dan itu dilaksanakan atau dijalankan. Ada medianya. Laporan tersebut tidak hanya berupa angka, akan tetapi menyangkut informasi yang bersifat diagnostik. Artinya, dalam laporan yang dibuat atau disusun setiap triwulan, caturwulan atau semester, seharusnya dicantumkan pula berbagai kekurangan, berbagai kelebihan dari peserta didik, sehingga orang tua di rumah bisa memanfaatkan itu untuk melihat apa yang harus mereka lakukan ke depan untuk membantu proses yang sudah dilakukan oleh sekolah. Artinya akan ada take and give. Apa yang sudah dilakukan oleh guru di sekolah akan dibantu oleh orang tua di rumah, dan ini hasilnya akan lebih maksimal, itu pasti. Dan yang kedua, buletin sekolah. Meski tidak semua sekolah sekarang memiliki buletin, tapi ini merupakan strategi dan teknik yang bisa dimanfaatkan. Isinya bisa saja mempublish berbagai macam kegiatan sekolah, artikel tentang murid, siswa, tentang kepala sekolah, pengumuman sekolah, kredibilitas, tanggung jawab sekolah, kekayaan atau kehebatan sekolah dibandingkan dengan kondisi saat ini, atau berbagai hal tentang hebatnya sekolah. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga, kalau surat kabar, itu bisa dimanfaatkan yang isinya menyangkut segala aspek yang menunjang kesuksesan program sekolah. Artinya, sekolah secara periodik, misalnya sekali 6 bulan, sekali 3 bulan, sekali 2 bulan, publish. Ada koran sekolah namanya atau surat kabar. Kemudian open house, itu sudah sangat jelas. Kalau kegiatan sekolah atau invitation itu teknik memberikan kesempatan kepada orang tua untuk melihat kegiatan siswa di sekolah. Keadaan sekolah pada saat pelajaran sedang berlangsung sehingga mereka merasakan kondisi yang sebenarnya. Jadi tidak hanya mereka reka apa yang terjadi, sehingga muncul asumsi-asumsi negatif karena sekolah bebannya tidak mudah. Yang dihadapi bukan 1-2 siswa, tapi ratusan siswa. Dan setiap kelas ada 30-40 siswa. Nah, sekarang ditemukan satu sistem untuk menghadapi keberbedaan yang banyak itu. Maka tidak mudah. Nah, supaya tidak muncul persepsi-persepsi negatif dari orang tua, ini yang namanya kunjungan sekolah atau kunjungan kelas. Ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu strategi. Bagaimana dengan kunjungan ke rumah atau home invitation? Ini dilakukan untuk melihat latar belakang kehidupan siswa. Ini menjadi sangat penting. Di samping mempererat hubungan orang tua dan guru, orang tua dan sekolah, orang tua dan anak, anak dan guru, dan banyak hal lain yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dari teknik ini. Gambaran keadaan sekolah. Kalau radio dan televisi bisa melakukan publicity, mempunyai daya kuat untuk memberikan pengaruh melalui informasi yang disiarkan melalui radio dan televisi. Kesulitannya itu tadi butuh budget yang cukup besar.
Tapi kalau tidak ya siapa tahu sekolah punya radio sendiri. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.